Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan dimanapun Anda berada. Semoga sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa beserta kita semua. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan kesehatan dan perlindungan yang sempurna. Sahabatku, sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-berkat yang Engkau berikan di sepanjang hidup kami dan kesempatan untuk bisa mengenal-Mu sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu dengan pengharapan untuk mencari wajah-Mu. Berkatilah kami dengan kehadiran-Mu dan kasih-Mu yang melingkupi kami. Buatlah kami mengerti tentang kebenaran firman-Mu, agar kami bisa melakukannya dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai saat teduh ini. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari perkataan Tuhan Yesus dalam Lukas 8 ayat 50. Mari kita baca bersama-sama Lukas 8 ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Latar belakang kisah itu adalah Yairus, seorang kepala rumah ibadat, datang kepada Tuhan Yesus untuk memohon pertolongan karena anak perempuan satu-satunya berumur 12 tahun sedang sakit dan hampir mati. Tetapi saat Tuhan Yesus sedang menuju ke rumah Yairus, perjalanan Tuhan Yesus tertunda oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan yang menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Mari kita baca apa yang terjadi pada anak perempuan Yairus. Lukas 8 ayat 49-50. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Banyak orang tidak mengalami mujizat karena terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya yang berkata-kata negatif. Sama seperti orang yang datang kepada Yairus untuk memberitahukan bahwa anak perempuannya sudah mati agar Yairus tidak lagi menyusahkan Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Apabila Yairus mempercayai perkataan orang itu, maka Yairus akan menyerah dan pulang untuk meratapi kematian anaknya. Tetapi syukur kepada Allah, Tuhan Yesus menguatkan hati Yairus dengan berkata agar dia jangan takut, percaya saja dan anaknya akan selamat. Ketidakpercayaan dari orang-orang di sekitar kita bukanlah sesuatu yang sepele, karena hal itu bisa mempengaruhi terjadinya mujizat. Tuhan Yesus sendiri mengalami di kota asalnya, ia tidak bisa mengadakan banyak mujizat karena ketidakpercayaan orang-orang di kota itu. Mari kita baca Markus 6 ayat 4-6. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Tuhan Yesus adalah sang pembuat mujizat, tetapi ketidakpercayaan orang-orang di kota itu membuat mereka tidak bisa mengalami mujizat yang seharusnya terjadi di sana. Jadi, ketidakpercayaan orang-orang di sekitar kita
juga bisa mempengaruhi terjadinya mujizat yang seharusnya kita terima. Sama seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Demikian juga Tuhan Yesus mengatakan kepada kita agar kita jangan takut dengan situasi yang terlihat di depan mata kita, melainkan kita mempercayai Tuhan saja. Sesederhana itu. Apabila kita melihat dengan kelima panca indera kita, terkadang situasi yang sedang kita alami berbeda dari pengharapan kita. Kita berdoa untuk kesembuhan seseorang, tetapi kita melihat kesehatan orang itu semakin memburuk. Kemudian kita berpikir bahwa doa-doa kita tidak efektif. Seorang istri berdoa agar suaminya berubah dan memiliki rasa takut akan Tuhan, tetapi kelakuan suaminya semakin jahat. Kepercayaan kepada Tuhan membutuhkan indera keenam karena kita memiliki pribadi yang tidak terlihat. Kita harus melihat melampaui kelima panca indera kita agar kita bisa melihat mujizat terjadi dalam situasi kita. Dan kita tidak boleh terpengaruh oleh orang-orang di sekitar kita yang hanya melihat situasi dengan kelima panca indera mereka, atau yang belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang tidak terlihat. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan haruslah menjadi standar yang kita pegang teguh, sama seperti Yairus mempercayai kata-kata Tuhan Yesus, bukan orang-orang di sekitarnya, sehingga ia bisa melihat anak perempuannya dibangkitkan dari kematian. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, apapun situasi yang sedang saudara alami saat ini, seberapa mustahil pun Tuhan mampu mengatasinya asalkan kita meneguhkan hati kita kepada Tuhan dan mempercayainya. Pandanglah Tuhan dengan mata iman dan percayalah bahwa Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia tidak akan tinggal diam melihat pergumulan kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan telinga Tuhan tidak kurang peka untuk mendengar doa-doa kita. Bagian kita adalah jangan takut dan percaya saja. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup saat teduh ini. Kami percaya ya Tuhan dengan kasih-Mu, kami percaya dengan kuasa-Mu bahwa Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami dan menjawabnya tepat pada waktu-Mu. Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang teguh mempercayai-Mu, berikanlah kami kekuatan untuk selalu berpegang kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkau adalah terang bagi jalan-jalan kami. Engkau adalah perlindungan yang teguh terhadap musuh-musuh kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu dan tuntunlah kami untuk selalu berada dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih ya Bapa atas berkat firman-Mu dan persekutuan yang manis dengan-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.